Halo, perkenalkan nama saya Emma Rusna Bugalen, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGST, Universitas Katolik de la Salle Manado, semester 2. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret yang terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku kreatif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus adalah lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah berarti menguat ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulus, dan respon. Jadi, teori behavioristik yaitu mementingkan faktor lingkungan, menekan pada tingkat laku yang tampak dengan menggunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Yang kedua, teori kognosiosme. Menurut Edward Letangdak 1874 sampai 1949. Menurut Tardak, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Tardak menemukan hukum-hukum belajar sebagai berikut, yaitu hukum kesiapan, 2 hukum latihan, 3 hukum akibat. Baik, saya akan masuk dengan hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu semakin siap suatu organisme, tingkah laku ini akan menimbulkan kepuasan individu. Sebagai asosiasi, kecenderungan yang diperkuat. Prinsip pertama teori hedonisme ialah belajar suatu kegiatan membentuk asosiasi antara kesan panca indera dan kecenderungan bertindak. Masalah pertama hukum kesiapan adalah jika kecenderungan bertindak dan orang melakukannya, maka ia akan merasa puas. Akibatnya ia tidak akan melakukan tindakan lain. Masalah yang kedua, jika ada kecenderungan bertindak padahal ia melakukannya, maka timbullah rasa ketidakpuasan. Akibatnya ia akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya. Masalah ketiga, bila tidak ada kecenderungan bertindak padahal ia melakukannya, maka timbullah ketidakpuasan. Akibatnya ia akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya. Hukum latihan. Kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering tingkah laku diulangi atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi ini akan semakin kuat. Prinsip latihan adalah koneksi antara kondisi atau ia merupakan perangsang, dalam kurung yang merupakan perangsang, dan
tindakan akan menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila kondisi antara keduanya tidak dilanjutkan atau dihentikan. Prinsip utama dalam belajar ialah ulang. Makin sering diulangi, materi belajar akan semakin dikuasai. Jadi kalau ketika kita mengulangi terus menerus, berarti kita akan menguasai materi tersebut. Hukum ketiga yaitu hukum akibat. Hukum akibat yaitu hubungan stimulus respons cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Ada juga terdapat menambahkan hukum tambahan, yaitu 1. Hukum reaksi bervariasi. Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial dan error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, hukum sikap. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respon saja, tetapi juga ditentukan keadaan yang ada dalam diri individu, baik genetik, emosi, sosial maupun psikomotoriknya. Ketiga, hukum aktivitas berat sebelah. Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan prinsipnya terhadap keseluruhan situasi. Yang keempat, hukum respon by ideologi. Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami karena individu sesungguhnya dapat mengumumkan situasi yang belum pernah dialami. Perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak unsur yang sama, makin transfer akan makin mudah. Hukum kelima, hukum perpindahan asosiasi. Hukum ini mengatakan bahwa proses pemelihara dari situasi yang dikenal ke situasi dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit usaha baru dalam membuang sedikit demi sedikit dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama. Selain menambahkan hukum-hukum baru dalam perjalanan menyampaikan teori, Tangdek hukum belajar antara lain, yaitu 1. Hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja yang tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Sebaliknya, tapi pengulangan pun hubungan stimulus respon belum tentu diperlemah. 2. Hukum akibat direvisi. Dikatakan oleh Tangdek bahwa ada yang mengakibatkan positif untuk perubahan tingkah laku. Hukum kedua yaitu hukum akibat reversi. Dikatakan oleh Tangdek bahwa yang mengakibatkan positif untuk tidak berakibat apa-apa.
Adapun hukuman tidak berkaibat apa-apa. Ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Keempat, akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Teori konoksionisme menyebutkan pula konsep transfer of trying, yaitu kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. Perkembangan teori yang berdasarkan pada percobaan terhadap kucing dengan problem box-nya. Yang ketiga, menurut Ivan Petrovich Paul, melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga munculnya reaksi yang diinginkan. Eksperimen yang dilakukan Paul dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagger bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rancangan baru akan mendapatkan arti yang benar bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Plaut mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakikat manusia berbeda dengan binatang. Ia mengadakan percobaan dengan cara operasi anjing. Contohnya, anjing itu ketika ia melihat makanan, reaksi yang akan dikeluarkan yaitu air liur yang berlebihan yang terus-menerus dikeluarkan. Dan reaksi itu juga kita bisa ambil contoh di manusia, yang dimana manusia ketika merasa panas, mungkin pada siang hari dia merasa panas, dia melihat es krim, pasti reaksi yang dikeluarkan seperti anjing, yang dimana air liur yang berlebihan. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Plaut, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara di individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Shalom.